Kembali di iNews Siang pemirsa, PT MNC Life Insurance atau MNC Life turut berpartisipasi dalam ajang The 10 NXT CX Summit Awards di Jakarta. Dan ajang ini menjadi tempat bertukar ide, pemikiran mengenai tren terkini dalam dunia customer experience dan transformasi digital. Managing Director Insurance Business Group dan Presiden Director MNC Life, Risha Dilianti, menjadi pembicara dalam acara The 10 NXT CX Summit and Awards yang digelar di Hotel Kempinski, Jakarta. Acara yang mempertemukan lebih dari 500 profesional dalam bidang customer experience dan digital transformation ini menjadi tempat bertukar ide dan pemikiran mengenai tren terkini dalam dunia customer experience dan transformasi digital. Diskusi ini membahas strategi dalam membantu perusahaan untuk memenuhi ekspektasi pelanggan yang semakin meningkat. Perubahan yang terjadi mulai dari pandemik itu mengubah gaya hidup kita, merubah kebiasaan-kebiasaan kita menjadi lebih digital. Nah, hal ini kita membahas tentang perubahan-perubahan yang terjadi dan bagaimana para penyedia produk dan services, terutama perusahaan asuransi seperti kami, bisa keep up atau bisa menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. And today we had MNC Life, one of the leading insurance brands from Indonesia, who had participated in this event, and the event was represented by Mrs. Risha Dilianti. And of course, her inputs on this particular topic, which was shared by the other panelists, was amazingly fantastic, and it was very informative. Forum ini juga membahas peran teknologi dalam menghadapi tantangan perubahan kebutuhan pelanggan yang semakin cepat dan dinamis. And there are a lot of companies out in Indonesia who are planning to implement the latest technological advancements within their organizations so that they can improvise customer experience and digital transformation in their companies. Di tengah ketidakpastian ekonomi yang semakin kompleks, dunia asuransi dituntut untuk dapat menghadapi ekspektasi pelanggan yang terus berubah, serta tantangan dalam mengelola kebutuhan pelanggan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Pemirsa, usai kunjungan ke Vatikan, Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri melaksanakan ibadah umroh ke Mekah, Arab Saudi. Megawati juga berziarah ke makam Nabi Muhammad di Madinah untuk menyempurnakan ibadah umrohnya. Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri menjalani ibadah umroh bersama kedua anaknya, Muhammad Rizky Pratama dan Puan Maharani. Megawati dan keluarga melaksanakan mikot di kawasan Masjid Tanim pada Selasa pagi. Rombongan kembali ke Royal Guest House untuk menjalankan rangkaian umroh sekitar pukul 9.45 pagi. Selama tawaf, Muhammad Rizky Pratama dan Puan Maharani mengiringi Megawati keliling Ka'bah 7 kali. Setelah tawaf, Megawati yang kini berusia 78 tahun menjalankan sa'i dengan bagikar. Selama perjalanan sa'i antara Bukit Sofa ke Bukit Marwah, beberapa jemaah umroh asal Indonesia menyapa Presiden kelima Republik Indonesia. Dalam kegiatan umroh ini, Megawati juga melakukan beberapa sunnah. Dan tak lupa, Megawati dan keluarga menyempatkan berdoa di titik multazam dan dilanjutkan dengan sholat zuhur. Usai berumroh di Makkah Al-Mukarramah, Megawati Soekarno Putri tiba di Madinah. Dan rencananya Megawati akan mengunjungi Raudah. Dan saat ini pemirsa, saya ada di pelataran Masjid Nabawi. Dan nanti Megawati Soekarno Putri dan keluarga akan memanjatkan doa di sini. Karena di Masjid Nabawi dan Raudah ini adalah salah satu tempat yang paling mustajab untuk memanjatkan doa. Megawati memulai rangkaian ziarah makam Nabi Muhammad yang terletak di kawasan Masjid Nabawi, Madinah, Arab Saudi pada Rabu malam waktu setempat. Megawati dan rombongan memasuki Masjid Nabawi dan langsung melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah taubat, dan sholat sunnah hajat. Dalam kesempatan ini, Megawati dipandu oleh Syekh Mustafa Muhammad Al-Arabi, protokol kerajaan untuk Masjid Nabawi, serta penjaga makam Nabi Muhammad untuk menyampaikan salam kepada Rasulullah. Megawati kemudian memanjatkan doa pribadi bersama dengan keluarganya. Selain itu, pada ibadah kali ini, Megawati memberikan perhatian khusus terhadap para lansia yang seharusnya diutamakan dalam penyelenggaraan haji.
mendapatkan kehormatan, berkah, masih tetap diakui sebagai VVIP, diterima dengan baik. Tapi kan saya juga mikir, mereka gimana caranya gitu, maksud saya. Jangan asal mikir. Saya suka dulu waktu presiden saya bilang, ini agama saya Pak Menteri, cari dulu orang-orang yang miskin-miskin itu, aku bilang. Ziarah makam Nabi dan Raudah Nabi Muhammad merupakan penyempurnaan ibadah umroh Megawati dan keluarga. Raudah merupakan tempat yang sangat istimewa di Masjid Nabawi ini. Tidak hanya menjadi tempat ibadah, melainkan telah menjadi simbol untuk mendapatkan ketenangan, mendekatkan diri kepada Allah, dan meraih surga. Tak heran jika banyak jamaah haji maupun umroh berlomba-lomba dan selalu merindukan untuk datang ke Taman Surga ini. Dari Madinah, Arab Saudi, Gede Satria, iNews melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami. Belasan siswa SMK Negeri 1 Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, dievakuasi ke Rumah Sakit Tuanku Imam Bonjol diduga akibat keracunan makanan kantin sekolah. Tercatat ada 12 siswa yang mendapat penanganan medis karena menderita sejumlah gejala keracunan berupa pusing, mual, hingga muntah-muntah. Gejala tersebut dirasakan para siswa usai mengkonsumsi nasi goreng, tahu, dan tempe yang dibeli di kantin sekolah. Setelah diberi obat dan diobservasi hingga 2 jam, para siswa dinyatakan bisa menjalankan rawat jalan. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman langsung memberikan sampel makanan ke laboratorium untuk memastikan penyebab dugaan keracunan. Sementara pemirsa, seorang pasien BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Siloam Bangka Tengah, Bangka Belitung meninggal dunia diduga akibat ditelantarkan pihak rumah sakit saat kondisi kritis. Keluarga pasien yang tidak terima dengan kejadian tersebut mengancam dan akan memviralkan rumah sakit di media sosial. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus akan menutup perjumpaan kita di iNews siang hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Dan selanjutnya jangan lewatkan program Pemimpin Rakyat bersama rekan kami Reza Ziregar. Saya Prisa Sambudatu pamit undur diri, selamat beraktivitas pemirsa. Sampai jumpa. Mau tahu, kecuali mama saya ditanganin dari tadi pagi, oke, nggak apa-apa. Tapi mereka bilang penuh, itu yang bikin saya sakit hati, Pak. Itu yang bikin saya sakit hati, tau nggak? Ternyata ini kosong dari kemarin, tau nggak? Tini, warga Bangka Belitung, mengamuk di Rumah Sakit Siloam Bangka Tengah setelah mengetahui ibunya yang dirawat meninggal dunia. Yang bilang ruang ICU penuh tadi siapa? Ruang ICU itu kosong tadi pagi, tau nggak? Menurut Tini, pihak rumah sakit sengaja menelantarkan ibunya yang butuh perawatan darurat di ruang ICU karena kondisi kritis. Namun pihak rumah sakit malah menyebutkan ruang ICU sedang penuh pasien. Korban sebelumnya menjalani operasi untuk amputasi kaki. Setelah beberapa waktu, korban mengalami nyeri dan gatal-gatal. Sebelum akhirnya kondisi korban mulai drop, dinyatakan kritis hingga meninggal dunia. Mama saya ini kritis tuh dari subuh, saya bilang. Dari pagi dokter udah nyaranin masuk ruang ICU, saya bilang gitu. Tapi kenapa dibilang penuh? Jam 1 pun saya masih nuntut di atas minta ruang ICU, kalian masih bilang penuh, saya bilang gitu. Kalau ada apa-apa sama mama saya bilang gitu. Saya tuntut kalian semua, saya bilang. Saya viralin kalian semua, saya bilang gitu. Harusnya mama saya ditanganin dari pagi loh, saya bilang. Ruang ICU ini kosong dari malam, saya bilang gitu. Kenapa kalian masih bilang penuh? Pihak keluarga sudah melaporkan kejadian ini ke BPJS Kesehatan Cabang Pangkal Pinang. Pihak BPJS akan mengambil langkah tegas hingga ancaman terberat, yaitu pemutusan kerjasama. Berdasarkan keterangan-keterangan ini tentu nanti kita akan menyimpulkan apakah memang terjadi maladministrasi dan bahkan mungkin mal lainnya, mal praktek dan lain-lain gitu dalam kasus ini. Dan tentunya nanti akan kita tidak lanjuti jika memang terbukti dalam bentuk surat peringatan kepada Rumah Sakit Siloam sebagai bentuk sanksi yang bisa kami keluarkan, sanksi administratif yang bisa kami keluarkan selaku
pihak yang menjalin kontrak dengan Rumah Sakit Siloam. Bilang ruang ICU penuh tadi siapa? Padahal ruang ICU itu kosong tadi pagi, tau nggak? Pasien ruang ICU itu keluar tadi malam.